Yang mulia, hadirin hadirat sekalian, kita melihat kisruh dunia pendidikan, terutama dunia pendidikan tinggi, terlihat gonjang-ganjingnya, tidak hanya di urusan pendidik, dosen misalnya, juga dari tenaga pendidik atau orang yang bekerja di Departemen Dikti. Ini memperlihatkan bahwa ada masalah besar dalam dunia pendidikan. Pendidik perguruan tinggi berupaya meminta haknya tentang tukin yang tidak dibayar. Sedangkan para pegawai yang menjadi pendukung untuk pendidik ini, tenaga pendidik, dia meminta sebuah standar-standar tertentu dalam bekerja. Perubahan-perubahan di pendidikan tinggi, saintek pada masa lalu, memberikan guncangan-guncangan yang sebenarnya kalau leadership-nya cukup baik, harusnya tidak terjadi keguncangan yang begitu parah. Ini masih dalam hal internal sebenarnya. Sehingga seharusnya seorang menteri dikti harus bisa berusaha dengan baik melakukan perbaikan-perbaikan internal secara mulus. Tetapi hal itu tidak terjadi dengan baik. Di selain itu, biaya pendidikan juga tinggi. Jadi, terobosan-terobosan dari Menteri Dikti ini tidak memberikan sebuah titik cerah yang baik tentang biaya pendidikan yang tinggi. Juga di samping itu pengangguran yang tinggi. Walaupun ini 100 hari bekerjanya kabinet Prabowo, tentunya narasinya harus dibangun bagaimana mengatasi pengangguran yang tinggi, bagaimana biaya pendidikan tinggi. Dan diperkeruh juga oleh faktor-faktor yang bersifat karakter, ya, emosinya menteri misalnya. Ini juga di sebuah sistem yang kompleks semacam kementerian, tentunya kekuatan emosi itu juga harus baik untuk bagaimana dengan tangan dingin membereskan semua masalah dalam kementerian. Jadi, kita bisa lihat untuk 100 hari ini belum terlihat rencana-rencana yang jelas apa yang dilakukan oleh Menteri Dikti. Dan belum terlihat secara narasi misalnya seperti diutarakan tadi. Itu juga kita hanya mendapat gambar sepotong-potong tentang apa rencana-rencana yang harus diambil pendidikan tinggi dengan latar belakang industri yang mandek, sumber daya manusia yang tidak menyambung, tidak tersambung dengan industri. Potensi Indonesia dengan sumber daya manusia Indonesia, dengan peran perguruan tinggi, juga tidak ada sebuah kesinambungan yang baik. Nah, inilah yang membuat banyak hal dalam kisruh dunia pendidikan tinggi terutama, tidak ada sebuah sinar cerah yang bisa kita lihat dalam 100 hari ini. Tentunya kita membutuhkan seorang pemimpin pendidik yang baru untuk mengatasi kekisruhan ini, dan kita berharap ada orang-orang baru yang bisa menjadi titik cerah untuk melihat kekisruhan-kekisruhan ini. Pendidikan tinggi adalah penghala kemajuan dari suatu bangsa. Dialah yang menjadi leader-leader di industri, di sosial, di ekonomi, dan begitu juga di politik, agar ekosistem bernegara kita menjadi baik. Membangun ekosistem inilah yang saya kira belum terjadi, dan blueprint yang kita harapkan itu muncul, sebuah ekosistem bernegara yang baik itu, juga belum terceritakan, belum digambarkan secara baik oleh para pemimpin di perguruan tinggi dan juga tentunya di kementeriannya. Berbeda dengan semangat dahulu misalnya Ki Hajar Dewantara yang punya semangat, punya jargon, punya konsep tentang pendidikan, tentang bagaimana ke depan sebuah pendidikan, juga bagaimana walaupun di banyak hal tentu kita juga menemukan konsep-konsep yang dilematis, ya,
ketika Daud Yusuf dengan NKKBKK, tapi dia punya konsep. Begitu juga konsep link and match ya, yang dimuncul di zaman Habibie misalnya, itu menunjukkan sebuah konsep untuk mengatasi adanya kesenjangan industri dengan dunia pendidikan misalnya. Juga bagaimana Habibie punya konsep tentang bagaimana sebanyak-banyaknya orang-orang Indonesia kuliah sains dan teknologi di luar negeri misalnya, itu juga sebuah konsep. Dan begitu juga konsep-konsep lain tentang bagaimana menjiwai kebangsaan yang dilahirkan oleh Nugroho atau Susanto ya. Ada PSBB pada waktu itu sebuah konsep. Dan banyak hal lain ya yang dilahirkan begitu juga oleh zaman di berbagai kementerian-kementerian muncul dengan membuat perguruan tinggi yang banyak ya di awal-awal Soekarno misalnya, itu juga sebuah konsep. Tapi dalam tahun 2025 ini kita belum menemukan apa nih konsep yang bisa dijual kepada masyarakat atau kurang-kurangnya dalam ekosistem pendidikan tinggi atau di perguruan tinggi yang bisa kita bicarakan, kita diskusikan, kita tajamkan. Ini belum terlihat di tahun 2025 ini. Nah, inilah yang menjadi keresahan, kegelisahan kita. Bagaimana pemimpin dengan ide-ide cemerlang melahirkan konsep-konsep pendidikan tinggi dan membuat jalan pedang di pendidikan tinggi itu, sehingga pendidikan tinggi ini adalah penerabas rimba dalam masalah-masalah pengangguran, kemiskinan, kebodohan, dan sebagainya, sehingga kita mengatur negara ini dengan ekosistem yang ada makin baik tentunya. Menara Gading perguruan tinggi dengan membumikannya dengan hal-hal yang konkret, inilah yang sebenarnya sebuah konsep inti dari perguruan tinggi. Karena perguruan tinggi bisa melihat lebih luas tentang apa yang terjadi di seluruh rakyat Indonesia, di seluruh wilayah Indonesia, dan yang dilihat ini diatur, disambung-sambungkan menjadi sebuah titik tumbuh yang kuat, penghela yang kuat untuk Indonesia. Dengan pendidikan tinggi yang sehat, bangsa akan sehat, bangsa akan kuat. Hidup pendidikan tinggi, salam kemakmuran dan kesejahteraan.